Oleh karena itu Allah murka kepadaku, dan wajahku yang tampan rupawan dan bercahaya itu tertukar menjadi keji dan kelam. Aku merasa sakit hati, kemudian Allah menjadikan Adam raja di surga dan dikurniakan seorang permaisuri, Siti Hawa, yang memerintah seluruh bidadari. Aku bertambah dengki dan dendam kepada mereka. Akhirnya aku berhasil menipu mereka melalui Siti Hawa yang menyuruh Adam memakan buah khuldi. Lalu keduanya diusir di surga ke dunia. Keduanya berpisah beberapa tahun dan kemudian dipertemukan Allah di padang Arafah, sehingga mereka mendapat beberapa orang anak. Kemudian kami hasut anak laki-lakinya Qabil supaya membunuh saudaranya Habil. Itu pun aku masih tidak puas hati, dan berbagai tipu daya aku lakukan hingga hari kiamat. Sebelum engkau lahir ke dunia ini, aku beserta bala tentaraku dengan mudah dapat naik ke langit untuk mencuri segala rahasia serta tulisan yang menyuruh manusia berbuat ibadah serta balasan pahala dan surga mereka. Kemudian aku turun ke dunia dan memberitahu manusia yang lain daripada apa yang sebenarnya aku dapatkan, dengan berbagai tipu daya hingga tersesat dengan berbagai kitab bid'ah dan carut marut. Tetapi ketika engkau lahir ke dunia ini, maka aku tidak dibenarkan oleh Allah untuk naik ke langit serta mencuri rahasia, karena banyak malaikat yang menjaga di setiap lapisan pintu langit. Jika aku berkeras juga hendak naik, maka malaikat akan melontarkan anak panah dari api yang menyala. Sudah banyak bala tentaraku yang terkena atau lontaran malaikat itu, dan semuanya terbakar jadi abu. Maka besarlah kesusahanku dan bala tentaraku untuk menjalankan tugas menghasut. Pertanyaan Nabi yang keempat, hai iblis, apakah yang pertama engkau tipu dari manusia? Iblis pun menjawab, pertama sekali aku palingkan etikot niat imannya kepada kafir juga. Kemudian dari segi perbuatan, perkataan, kelakuan atau hatinya, jika tidak berhasil juga, aku akan tarik dengan cara mengurangi pahala. Lama kelamaan mereka akan terjerumus mengikuti kemauan jalanku. Pertanyaan Nabi yang kelima, hai iblis, jika umatku solat karena Allah, bagaimana keadaanmu? Iblis pun menjawab, sungguh besar kesusahanku, gemetarlah badanku dan lemahlah tulang sendiku. Maka aku kerahkan berpuluh-puluh iblis datang menggoda seorang manusia pada setiap anggota badannya. Setengah-setengahnya datang pada setiap anggota badannya supaya malas solat, was-was, terlupa bilangan rakaatnya, bimbang pada pekerjaan dunia yang ditinggalkannya, senantiasa hendak cepat habis solatnya, hilang khusyuknya, matanya senantiasa menjeleng ke kiri ke kanan, telinganya senantiasa mendengar orang bercakap serta bunyi-bunyi yang lain. Setengah iblis duduk di belakang badan orang yang sembahyang itu supaya dia tidak kuasa sujud berlama-lama, penat atau duduk tahiyat, dan dalam hatinya senantiasa hendak cepat habis solatnya. Itu semua membawa kepada kurangnya pahala. Jika para iblis tidak dapat menggoda manusia itu, maka aku sendiri akan menghukum mereka dengan seberat-berat hukuman. Pertanyaan Nabi yang keenam, jika umatku membaca Al-Quran karena Allah, bagaimana perasaanmu? Iblis menjawab, jika mereka membaca Al-Quran karena Allah, maka rasa terbakarlah tubuhku, putus-putus segala uratku, lalu aku lari daripadanya. Pertanyaan Nabi yang ketujuh, jika umatku mengerjakan haji karena Allah, bagaimana perasaanmu? Iblis menjawab, binasalah diriku, gugurlah daging dan tulangku, karena mereka telah mencukupkan rukun Islamnya. Pertanyaan Nabi yang kedelapan, jika umatku berpuasa karena Allah, bagaimana keadaanmu? Jawab iblis, ya Rasulullah, inilah bencana yang paling besar bahayanya kepadaku. Apabila masuk awal bulan Ramadan, maka memancarlah cahaya aras dan kursi,
bahkan seluruh malaikat menyambut dengan sukacita. Bagi orang yang berpuasa, Allah akan mengampunkan segala dosa yang lalu dan digantikan dengan pahala yang amat besar serta tidak dicatatkan dosanya selama dia berpuasa. Yang menghancurkan hatiku ialah segala isi langit dan bumi, yakni malaikat, bulan, bintang, burung, dan ikan-ikan. Semuanya siang malam mendoakan ampunan bagi orang-orang yang berpuasa. Satu lagi, kemuliaan orang berpuasa ialah dimerdekakan pada setiap masa dari azab neraka. Bahkan semua pintu neraka ditutup manakala semua pintu surga dibuka seluas-luasnya, serta dihembuskan angin dari bawah arasy yang bernama angin syirah yang amat lembut ke dalam surga. Pada hari umat memulai berpuasa, dengan perintah Allah datanglah sekali malaikat dengan garangnya menangkapku dan tentaraku, jin dan syaitan dan iblis, lalu dipasung kaki dan tangan dengan besi panas dan dirantai serta dimasukkan ke bawah bumi yang amat dalam. Di sana pula beberapa azab yang lain telah menunggu kami. Setelah habis umatmu berpuasa, barulah aku dilepaskan dengan perintah agar tidak mengganggu umatmu. Umatmu sendiri telah merasa ketenangan berpuasa, bagaimana mereka bekerja dan bersahur seorang diri di tengah-tengah malam tanpa rasa takut dibandingkan bulan biasa. Pertanyaan Nabi yang ke-9, hai iblis, bagaimana seluruh sahabatku menurutmu? Jawab iblis, seluruh sahabatmu juga adalah sebesar-besar seteruku. Tiada upayaku melawannya dan tiada satu tipu daya yang dapat masuk kepada mereka. Karena engkau sendiri telah berkata, seluruh sahabatku adalah seperti bintang di langit. Jika kamu mengikuti mereka, maka kamu akan mendapat petunjuk. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebelum bersamamu, aku tidak dapat mendekatinya, apalagi setelah berdampingan denganmu. Dan begitu percaya atas kebenaranmu hingga dia menjadi Wazirul Azam. Bahkan engkau sendiri telah mengatakan, jika ditimbang seluruh isi dunia ini dengan amal kebajikan Abu Bakar, maka akan lebih berat amal kebajikan Abu Bakar. Tambahan pula dia telah menjadi mertuamu, karena engkau menikahkan dengan anaknya Sayyidatina Aisyah yang juga banyak menghafaz hadis-hadismu. Sayyidina Umar Al-Khattab pula tidaklah berani aku pandang wajahnya, karena dia sangat keras menjalankan hukum syariat Islam dengan seksama. Jika aku pandang wajahnya, maka gemetarlah segala tulang sendiku karena sangat takut. Hal ini karena imannya sangat kuat. Apalagi engkau telah mengatakan, jikalau adanya Nabi sudah aku, maka Umar boleh menggantikan aku, karena dia adalah orang harapanmu, serta pandai membedakan antara kafir dan Islam, hingga digelar Al-Faruq. Sayyidina Utsman bin Affan lagi, aku tidak bisa bertemu karena lidahnya senantiasa bergerak membaca Al-Quran. Dia penghulu orang yang sabar, penghulu orang mati syahid, dan menjadi menantumu sebanyak 2 kali. Karena taatnya banyak malaikat datang melawat memberi hormat kepadanya, karena malaikat itu sangat malu kepadanya. Hingga engkau mengatakan, barang siapa menulis Bismillahirrahmanirrahim pada kitab atau kertas dengan dakwat merah, niscaya mendapat pahala seperti pahala Utsman mati syahid. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun itu aku sangat takut, karena hebatnya dan gagahnya dia di medan perang, tetapi sangat sopan santun, alim orangnya. Jika iblis, setan dan jin memandang beliau, maka terbakarlah kedua mata mereka, karena dia sangat kuat beribadah, serta beliau adalah golongan orang pertama memeluk agama Islam dan tidak pernah menundukkan kepalanya kepada sembarang pahala. Bergelar Ali karamallahu wajahu, dimuliakan Allah akan wajahnya, dan juga harimau Allah. Dan engkau sendiri berkata, akulah negeri segala ilmu, dan Ali itu pintunya. Tambahan pula, dia menjadi menantumu, dan semakin aku ngeri kepadanya.